Oke, jadi hari ini kita akan belajar sedikit mengenai AWS Application Migration Service dan sebenarnya idenya cukup simpel yaitu memindahkan VM dari region A ke region B gitu ya. Di sini kita pakainya region Oregon dan kita akan pindahkan ke Sydney gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Tapi sebenarnya ada beberapa persyaratan ya, beberapa step yang mesti kita siapkan yaitu kita membuat dulu yang namanya user. Jadi di sini sebenarnya gue udah punya user yang namanya MGN Agent Installer. Coba. Oke, di sini. Tapi oke lah, kita bikin lagi ya. Di sini namanya MGN Installer aja mungkin ya. Kayak gitu, terus kita cukup pakai access key-nya aja, nggak perlu pakai yang konsol ya. Terus kita kasih policy, policy-nya application migration agent policy sebenarnya. Kita bisa pilih yang paling atas di sini walaupun ada yang version 2 juga. Cuman gue belum ngecek sejujurnya yang version 2 ini ya. Oke, selanjutnya tag nggak perlu kali ya. Langsung kita create user aja. Oke, dan ini sudah muncul ya. Di sini sudah ada access key-nya dan pastiin supaya tetap terjaga, kita copas ya di tempat yang aman aja. Jadi di sini gue pakainya temporary sebenarnya, jadi ini nggak akan gue pakai lagi sih. Kita kita copy dulu. Karena sebenarnya setelah ini kita close, dia nggak akan muncul lagi gitu ya. Jadi kita pastiin benar-benar kita copy gitu. Oke, kalau sudah kita bisa close. Sip. Kita coba ketik MGN lagi, pasti ada dua ya di sini. Siap. Oke, kita cek dulu untuk bagian permissionnya udah oke, security credentialsnya ya udah sama ya. Kita coba. Selanjutnya kita akan bikin satu VM simple sebenarnya, isinya paling cuman HTTPD aja gitu ya, sama satu script lah, HTML file gitu ya. Caranya agak ngasal aja, mungkin di sini gue bikin namanya MGN Oregon, Amazon Linux. Terus Titu Micro aja yang paling murah, kipernya gue pilih Ardih. Nah, di situ. Nah, karena gue udah bikin sebelumnya, gue pakai yang Launch Wizard 1. Ini sebenarnya simpel-simpelan aja kita bikin ya. Yang penting bisa connect internet aja kalau misalkan kita nanti mau cek segala macam ya. Nah, di bagian advance ini kita bisa pakai yang namanya user data. Oke, jadi user data ini adalah script untuk Bootstrap, jadi kita bisa langsung install pada saat sebelum booting gitu ya. Jadi dia install dulu sebelum dinyatakan oke gitu. Jadi begitu instance-nya semuanya udah beres gitu ya. Jadi kita tinggal masuk, semuanya udah terinstall dan scriptnya lumayan simpel kalau dibaca-baca sebenarnya. Kita langsung launch instance aja. Oke, langsung kita lihat. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, di sini sudah nyala ya. Jadi ini boleh dikatakan semuanya sudah beres lah ya. Sekarang kita tinggal bikin EC2 yang dimigratekan gitu ya. Nah, kita coba ganti region dulu gitu. Dan ini caranya sebenarnya agak tricky sih. Sebenarnya trickynya bukan di bagian MGN-nya, cuman di lebih ke arah launch settingnya aja sih. Oke, ini sudah ada ya, sudah ada instance yang sebelumnya gue bikin, tapi iya ini yang tadi kayaknya. Kita langsung buka aja application migration service. Sini kita coba buka. Nah, di sini masih kosong ya semuanya. Kita simpelnya tinggal add server aja semuanya. Oke, terus nah kita replicate all this-nya. Terus di bagian IAM-nya, nah jangan lupa kita pakai yang MGN installer tadi, yang user yang udah kita bikin pakai access key dan secret key tadi, kita copas ke sini. Nah, terus access key, secret key, iya.
Oke, dan simpelnya ini tinggal kita ini aja ya, apa namanya, tinggal kita copy aja script yang ada di bawahnya itu. Kira-kira begitu. Oke, ini ada dua pilihan copy, jadi kita coba untuk masuk dulu ke instance-nya yang MGN Oregon. Jadi di sini gue pakai yang namanya AWS SSM ya. Tapi kayaknya sih memang agak lama sih ya untuk install agent ya. Ini buat mempercepat mungkin gua reboot dulu. Oke. Iya, kita tunggu ya beberapa saat nih. Sebenarnya dia harusnya sih dia nggak terlalu lama gitu ya. Nah, kita lihat di bagian session manager. Ini sebenarnya kalau misalkan udah oke, dia akan ada tulisan connect itu aktif itu di bawah tombolnya gitu ya. Tapi ini kan masih inaktif. Jadi kita mesti mesti inilah, mesti tunggu dulu sebentar. Gitu, kita cek-cek dulu deh ya. Seharusnya sih nggak terlalu lama sih. Paling paling semenit kali ya. Kita coba cek-cek lagi. Oke. Oh iya, mungkin untuk proses di application migration service ini sebenarnya cukup lama ya prosesnya ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa video yang memang mungkin gue percepat karena untuk prosesnya sendiri kurang lebih makan waktu beberapa menit. Nah, ini udah nih. Kita konekkan. Kalau udah connect, kita nanti punya user juga yang namanya SSH apa gitu, gue lupa. Coba kita lihat di sini ya. Kita langsung ketik aja, kita coba, kita cek. Oke. Semuanya. Ini baru bisa nih. Coba kita cek dulu ya UMI SSM user, ya. Dan lokasinya jadi user bin. Jadi kita tinggal pindah ke root dulu. Karena diperlukan root ya, karena perlu install dan segala macam. Nah, simpelnya kita tinggal copy aja yang ada di perintahnya ya, yang ada di instructionnya. Kita tinggal copy yang pertama, semuanya beres. Oke, yang pertama. Nah, ini nih. Yang kedua ini prosesnya sebenarnya agak lama. Jadi nanti untuk di bagian videonya ini akan gue sedikit percepat gitu ya. Oke, kalau kita cek lagi di sini, kita back, belum ada ya. Jadi kita akan kembali lagi ke SSM. Nah, oke, prosesnya udah beres. Jadi kalau misalkan udah beres, udah ada tulisan hijau kayak gini, kita tinggal kembali ke application migration service. Jadi ini indikator, salah satu indikator kalau memang sudah selesai. Ini sebenarnya selesainya bukan selesai apa gitu ya, tapi selesai installnya. Kira-kira begitu. Jadi untuk prosesnya sendiri kita masih perlu waktu lah. Kita simpelnya tinggal pilih aja di situ. Jadi ini masih perlu replication lagi nih. Dan replication progress ini lumayan lama kalau menurut gue, jadi mungkin sekitar 5-10 menit. Tapi karena sebenarnya nggak terlalu gede juga, untuk instance gue sekitar 8 GB, jadi harusnya sih lebih cepat gitu ya. Oke, kita sampai ke isi tuh launch template ya. Di sini kita bisa modify. Jadi di sini sebenarnya bagian yang tersulitnya gitu ya. Ini boleh dibaca-baca dulu. Oke, langsung kita modify. Kita coba lihat dulu. Kita bikin lah ya, yang simpel-simpel aja. Tapi ini contoh dulu ya. Ini bukan yang gue pakai. Jadi ini contoh dulu. Nanti yang gue pakai akan gue bikin selanjutnya ya. Terus, nah
Nah, ini bisa kita specify. Jadi di sini yang default adalah C4 ya, C4 large. Di sini bisa kita pilih. Jadi ini untuk instance-nya bisa kita pilih nanti sebenarnya apa gitu. Terus keeper udah, security group karena gue udah bikin ya. Kalau mau bikin lagi juga nggak apa-apa, bisa tinggal create security group. Terus kita bisa pilih lagi security group yang udah kita bikin gitu, misalkan web server. Oke. Nah, oke. Nah, ini gue lompat-lompatin aja nih ya. Maksudnya kalau misalkan ada instance yang gagal gitu, gagal connect gitu misalkan, nah nanti akan ada penjelasannya di selanjutnya gitu ya. Terus kita lihat di bawah di bagian advanced setting ada user data juga sama sebenarnya. Nah, langsung bisa kita create. Oke. Nah, ini bagian yang kadang-kadang salah pilih ya. Kalau misalkan ada kesalahan gitu, kenapa kadang-kadang instance kita setelah kita copy gitu, setelah berhasil kita copy dia nggak berhasil gitu, karena dia ada atau auto assign public IP ini belum kita set gitu ya. Seperti itu sebenarnya. Jadi defaultnya pun dia disable gitu. Jadi sebenarnya kita ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama kita mesti modify. Kita mesti bikin dulu nih yang namanya launch template version ini. Kita bikin lagi satu deh. Di sini gue kasih nama migration 2 mungkin ya. Oke. Dan di sini oke. Oke. Bukan. Nah, gue kadang-kadang juga kelewat nih sebenarnya di bagian advance configuration sebenarnya di bagian auto assign public IP. Nah, ini tinggal kita enable ya. Jadi kalau kita mau cek apakah dia benar-benar tersambung atau enggak, kita bisa tinggal pilih ini sebenarnya. Oke. Nah, setelah itu ada satu step lagi yang nggak boleh lupa. Jadi setelah kita bikin, kita harus pilih dulu. Nah, kita lihat nih version 3 yang kita bikin sebelumnya nih ya. Dia masih disable. Terus kita lihat lagi yang version 4. Dia enable ya. Terus kita set. Nah, ini baru set default versionnya. Jadi setiap kali kita bikin sesuatu, bikin migrasi gitu ya, dia akan pakai yang version 4 ini. Begitu kira-kira. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Kayaknya masih lama. Wah, iya benar. Masih lama. Masih ya kurang lebih perlu 10 menit lagi. Oke. Ini sudah ya. Udah replicationnya sudah sukses. Jadi gua akan kembali lagi. Di sini sudah ready for testing ya. Terus kita coba lihat di source servernya. Dia udah healthy, replication statusnya selanjutnya adalah launch test instance gitu ya. Nah, ini ya masih ready for testing. Jadi kita lihat dulu nih di sini di launch template-nya udah oke, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya kita tinggal ke kita ke launch test instances. Oke, pemberitahuan. Oke, kita tinggal tunggu ya. Kita tinggal tunggu, dia statusnya masih waiting. Oh ya. Oke, di sini sudah ada instance juga namanya replication server ya. Tapi kita lihat ada satu lagi. Oh, ini bukan. Ini ya tadi yang lama ya. Karena dia beda. Jadi yang belakangnya ini tadi yang kita bikin 77, terus yang di sini 69. Iya, beda. Gak apa-apa, berarti bukan yang ini. Oke. Kita cek-cek lagi. Kayaknya udah nggak ada masalah sih ya. Seharusnya
udah aman. Kita tinggal tunggu. Ini tunggunya juga lumayan lama. Jadi nanti untuk proses yang cutover juga lumayan sih. Kurang lebih sama seperti tes. Nah, oke, ini prosesnya udah sukses, udah berhasil ya. Sekarang tinggal kita cek dia statusnya seperti apa. Udah launch. Oke. Udah aman ya semuanya ya. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada yang 77 ya. Yang belakangnya 77 udah ada. Coba kita lihat di migration service. Kita view dari isi itu instance-nya. Oke, coba. Oh, ini IP-nya udah muncul. Oke, kita pembuktian dulu ya. Yang pertama kita lihat dulu deh. Ini masih di Oregon ya, betul ya. Oke, kita coba copy dulu. Terus gue mau buka window baru. Nah, ini udah aman nih. Ya, ini yang di Oregon nih. Sekarang posisinya yang ada di Sydney. Harusnya dia bisa juga. Coba ya. Open new tab. Oke. Nah, ini udah bisa. Udah aman semuanya. Nah, jadi ini untuk testingnya. Jadi untuk testingnya ini pastiin dulu semuanya udah oke gitu ya. Selanjutnya, ya itu tadi gara-gara di interface-nya ini ya. Di interface-nya ini kita sudah bikin auto assign public IP gitu ya. Seperti itu. Jadi ini mesti kita perhatikan lah ya. Kita lihat di version 3 ini masih disable dan di version 4 ini enable gitu. Jadi pastikan kalau kita mau ada proses seperti cut over atau seperti apa gitu ya, kita mesti set dulu di sini. Oke, selanjutnya kita lihat di untuk bagian next step ini bisa kita baca, sebenarnya cukup intuitif ya. Jadi kita bisa mark dia, bisa kita tandai dia sebagai ready for cutover. Ya, jadi dia akan prosesnya pertama kali akan terminate dulu. Seperti itu. Terus kita juga lihat coba di bagian ini udah ready to cutover. Kita lihat instance-nya mungkin ya. Udah aman semuanya. Harusnya mati juga ini. Nah, udah terminated ya. Nah, setelah itu ada satu proses lagi. Proses terakhir itu adalah cut over ya. Jadi ini udah ready to cut over. Jadi kita tinggal launch aja. Kita tinggal launch. Oke, kita coba lihat. Nah, ini statusnya juga waiting. Ini bakalan lama, jadi videonya akan gue pause dulu. Kita sambil tunggu ya. Nah, ini sudah sukses. Coba sekarang kita lihat ya prosesnya seperti apa. Jadi kita lihat lagi di konsol ya. Kita buka dulu. Kita cek. Oke, kita copy dulu IP-nya ya. IP-nya di sini kita copy. Nah, ini pasti udah nggak bisa ya karena IP-nya beda ya. Langsung kita coba saja di sini. Nah, ini udah aman. Jadi proses selanjutnya adalah finalize. Oke. Jadi di sini udah nggak ada masalah sama sekali, kita bisa finalize. Dan caranya seperti apa? Ya simpelnya kita tinggal lihat di bagian next step aja. Oke. Kita tinggal pilih terus finalize cutover. Kita finalize. Yes, seperti itu. Jadi prosesnya cukup panjang sebenarnya. Jadi semoga video ini membantu. Jadi nanti mungkin akan ada lagi video-video tutorial seperti ini ya. Kita lihat saja, caranya sangat-sangat simple tapi mesti ada beberapa step yang mesti diperhatikan ya. Kita coba tes dan sudah berhasil.
Oke, thank you.